Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Putra, selaku penelitian dari PT Toyota Auto 2000 Katip Sulaiman. Adapun judul penelitian yang Dimas ambil pada PT Toyota ini yaitu adalah tinjauan bawaan promosi pada PT Toyota Auto 2000 Katip Sulaiman. Baiklah, masuk pada latar belakang dan rumusan masalah pada bab satu pendahuluan pada penelitian. Latar belakang ini adalah perkembangan dunia usaha di era globalisasi pada saat ini. Mungkin teman-teman lihat perkembangannya itu sangat pesat dan ketat, sehingga pelaku usaha yang mana ini adalah Auto 2000 itu dituntut untuk melakukan persaingan guna merebut dan menguasai pangsa pasar dengan melakukan promosi penjualan. Jadi latar belakang penelitian ini adalah dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan ketat sehingga pelaku dari usaha atau di sini adalah objek yang adalah Auto 2000 itu dituntut untuk melakukan uh, keseimbangan atau melakukan keselarasan untuk menguasai pangsa pasar. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu diangkat berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas untuk memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat di sini yaitu adalah untuk bagaimana penerapan bauran promosi yang dilakukan oleh pihak PT Auto 2000 Katip Sulaiman. Selanjutnya itu ada dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pada setiap penelitian selalu ada tujuan yang harus dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan bauran promosi yang dilakukan oleh pihak PT Auto 2000 Katip Sulaiman. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih penerapan bauran promosi yang dilakukan oleh pihak PT Auto 2000 seperti itu. Di sini ada tiga manfaat penelitian yaitu terbagi menjadi dua, teoritis dan akademis. Baiklah, di sini adalah untuk bagi penulis. Di sini untuk bagi penulis ini untuk mengetahui dan menambah wawasan berpikir tentang bauran promosi. Yang kedua yaitu adalah bagi akademi sendiri. Bagi akademi sendiri itu hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dan referensi kepustakaan Fakultas Ekonomi Padang. Jadi bagi akademis ini, bagi peneliti-peneliti selanjutnya itu bisa memakai data atau memakai penelitian yang dimasalahkan seperti ini. Yang terakhir yaitu adalah bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat membantu atau um, dapat memberikan saran bagi perusahaan untuk melakukan bauran promosi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah bab 2, masuk kepada tinjauan pustaka. Jadi pengertian promosi itu sendiri, menurut Hermawan dalam bukunya terbitan tahun 2012 pada halaman 38, dia menyatakan bahwa promosi ini adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk yang menggoda konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi Hermawan ini berpendapat bahwa promosi itu adalah suatu pemberitahuan yang harus disampaikan kepada konsumen untuk meluncurkan suatu produk yang menggoda konsumen untuk melakukan pembelian. Sedangkan menurut Babin dalam bukunya tahun 2011 pada halaman 27 ini menyatakan bahwa Babin promosi merupakan fungsi komunikasi dan perusahaan yang bertanggung jawab menginformasikan dan membujuk mengajak pembeli. Jadi berbeda dengan pendapat dari Hermawan, menurut Babin itu sendiri, promosi ini merupakan sebuah fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung jawab menginformasikan kembali dan membujuk untuk mengetahui suatu produk untuk supaya konsumen tersebut dapat membeli seperti itu. Berbeda mungkin dari pendapat dari Hermawan dan Babin. Di sini dapat teman-teman lihat perbedaan di antara pengertian dari promosi itu sendiri. Terus masuk pada
eh, pengertian dari bauran promosi itu sendiri. Jadi pengertian dari bauran promosi itu terdapat dua pendapat yang menyatakan tentang bauran promosi itu sendiri, teman-teman. Di sini Dimas ambil dari dua pendapat pakar. Yang pertama adalah menurut Kotler dan Armstrong, yang kedua adalah menurut Kotler dan Keller. Baiklah, di sini Dimas akan menjelaskan kepada teman-teman semua pengertian bauran promosi dari kedua peneliti tersebut. Yang pertama itu adalah menurut dari Kotler dan Armstrong pada bukunya tahun 2012 pada halaman 408. Ini ia menyatakan bahwa boran promosi atau promotion mix sebagai perpaduan spesifik alat-alat promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai ke customer secara persuasif. Jadi menurut dari Kotler dan Armstrong ini bertempat adalah bauran promosi itu adalah suatu perpaduan spesifik alat-alat promosi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada konsumen seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu adalah menurut Kotler dan Keller dalam bukunya pada terbitan tahun 2012 pada halaman 498. Jadi Kotler dan Keller ini menyatakan bahwa bauran promosi adalah terdiri dari 8 unsur meliputi sebagai iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, experience, publisitas, pemasaran langsung, pemasaran digital atau digital marketing dan getuk tular, dan penjualan personal. Jadi menurut Kotler dan Keller ini menyatakan bahwa bauran promosi itu terdiri dari tujuh unsur yang meliputi iklan dan promosi penjualan. Seperti itu. Kita masuk pada penelitian selanjutnya yaitu bab 3 pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian yang Dimas gunakan adalah penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Yang mana teman-teman semua metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan data-data dan informasi yang telah diperoleh dengan sebenarnya menyangkut tinjauan bauran promosi pada PT Astra International Tbk Auto 2000 KTP Sulaiman. Jadi jenis penelitian yang Dimas ambil di sini adalah melakukan pendekatan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dan waktu ini lokasi penelitiannya dilaksanakan pada di PT Astra International Tbk Auto 2000 KTP Sulaiman yang sama-sama teman ketahui lokasi dan waktu ini beralamat di Jalan Katip Sulaiman nomor 2000 Karang Kota Padang Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 2024. Mungkin teman-teman semua yang tinggal di Kota Padang tidak asing dengan PT Auto 2000 ini. Ya, terletak di Katip Sleman di sebelah kiri. Kalau kita berangkat dari Tabing, teman-teman, di situ ada PT Auto 2000. Seperti itu yang berwarna merah seperti itu, teman-teman. Em, itulah selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian ini eh, merupakan hal yang akan diteliti oleh penulis. Seperti itu. Jadi objek ini adalah apa sih objek yang peneliti itu teliti. Menurut pendapat dari pakar yaitu Dimas ambil sini adalah menurut Sugiono dalam bukunya tahun 2009 halaman 68. Jadi Sugiono ini menyatakan bahwa objek penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah PT Auto 2000 Katip Sulaiman. Jadi menurut dari Sugiono ini pada bukunya yang menyatakan bahwa objek penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat nilai orang, objek atau kegiatan yang punya variabel. Jadi kalau tidak punya variabel maka tidak ada variabel maka jika tidak mempunyai variabel maka tidak adalah objek penelitian itu. Seperti itu. Yang keempat itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi Dimas sendiri itu melakukan dua objek teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung, yang kedua adalah wawancara. Kalau observasi langsung ini Dimas langsung datang ke PT Auto 2000 untuk mengobservasi untuk melakukan tinjauan sendiri ke lapangan. Terus pengumpulan data yang kedua yaitu adalah wawancara.
Mungkin Dimas melakukan wawancara kepada eh, pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada di Auto 2000 seperti itu. Jadi ada dua jenis data pengumpulan yang diambil. Yang pertama adalah observasi langsung dan kedua wawancara. Yang terakhir itu adalah teknik pembahasan. Dimas mengambil dalam penelitian ini, Dimas menggunakan teknik pembahasan metode deskriptif, yang mana metode deskriptif ini teman-teman berupa uraian atas dasar keterangan yang diberikan oleh perusahaan dan disusun dalam bentuk laporan. Kemudian dengan data dan keterangan yang diberikan oleh pihak objek Auto 2000 KTP Sleman kepada penulis, kemudian penulis menjabarkan ke dalam bentuk laporan. Jadi dalam metode deskriptif ini, eh, laporan yang Dimas bikin sebagai penulis itu adalah berupa uraian, eh, dimuat berupa keterangan yang diberikan oleh perusahaan. Keterangan yang diberikan perusahaan itu tadi bisa jadi Dimas melakukan tinjauan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan yang di PT 2000 tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat Dimas sampaikan dalam penelitian tinjauan boron promosi pada PT Auto 2000 ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam penyampaian, banyak maaf. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.